Halo Synergy Friends, kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan besar. Apa jadinya jika Amerika Serikat berhenti melindungi Eropa? Apakah Eropa bisa bertahan sendiri? Jangan lupa kasih like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya selalu update analisis geopolitik terkini. Sejak tahun 1945, keamanan Eropa sangat bergantung pada Amerika Serikat. Amerika Serikat intinya menyediakan dana, logistik, intelijen, dan tentu saja payung nuklir. Tapi situasi udah berubah nih. Donald Trump dan Vladimir Putin kini bernegosiasi soal Ukraina. Hebohnya, Eropa tidak dilibatkan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat sudah terang-terangan nih bilang, keamanan Eropa bukan lagi prioritas utama Amerika. Jadi pertanyaannya sekarang, bisakah Eropa bertahan tanpa Amerika Serikat kan? NATO tanpa dipimpin Amerika? Bisa nggak? Eropa tanpa payung nuklir Washington? Bisa nggak? Nah, mari kita bongkar fakta-fakta pentingnya. Keamanan butuh kekuatan militer. Cuman sayangnya Eropa itu lemah nih di bidang keamanan. Sesudah Uni Soviet bubar tahun 1990, anggaran pertahanan Eropa terjun bebas. Sementara itu, Amerika Serikat dan Rusia justru menaikkan anggaran militer mereka. Sebagian besar negara Eropa gagal nih memenuhi standarnya NATO untuk menyisihkan 2% dari pendapatan bruto nasional mereka untuk NATO. Hanya Polandia dan Yunani itu ternyata serta beberapa negara dekat Rusia yang meningkatkan anggaran pertahanan. Sekarang mari kita bandingkan anggaran pertahanan. Total anggaran pertahanan Amerika Serikat di tahun 2024 itu sebesar 968 miliar rupiah. Kalau angka ini kan pasti ada faktor inflasinya ya, makanya kita hitung kalau pakai nilai dolar 2015. Angka tadi menjadi 754,7 miliar. Kelihatannya besar sekali ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan total anggaran yang disisihkan semua negara NATO. Jadi Amerika Serikat nggak kita hitung lagi nih ya, itu ternyata total yang disumbangkan sama Eropa sendiri cuma 353 miliar US dollar. Jomplang sekali ya. Jadi para ahli memperkirakan butuh 20 tahun nih supaya NATO bisa menyamai kekuatan militer Amerika Serikat saat ini. Jauh banget ya. Jadi, bagaimana mungkin dong Eropa bertahan sendiri dalam waktu dekat? Makanya orang-orang di sana kemudian bertanya, apakah ini akhir dari NATO? Intinya gini, anggaran besar saja sebenarnya nggak cukup. Karena kepemimpinan militer juga sangat menentukan. Misalnya kita lihat nih ya, perang Rusia-Ukraina. Eropa kan memberikan bantuan ekonomi ke Ukraina. Tapi ekonomi mereka sendiri jadinya melemah. Sementara itu, ekonomi Rusia kok malah bertahan. Jadi kalau Amerika Serikat mundur nih, nggak mau bayarin ina-inu di NATO, siapa dong pemimpin NATO? Jerman. Mungkin, tapi problemnya politik mereka lagi nggak stabil. Prancis sama Inggris. Memang anggaran pertahanan mereka besar, tapi pengaruhnya di tingkat global kurang. Artinya, apakah negara-negara Eropa siap untuk mengambil alih peran yang biasanya dimainkan Amerika di NATO? Saat ini Eropa masih bingung sih. Trump sama Putin kok malah berunding sendiri. Udah gitu lokasinya di Arab Saudi pula. Bukan di Jenewa, bukan di Finlandia, tempat perundingan tradisionalnya Eropa nih ya. Bahkan Zelensky sendiri bilang nih sama media Guardian, jaminan keamanan tanpa Amerika sebenarnya bukanlah jaminan keamanan yang nyata. Wadaw! Jadi apa artinya? Eropa kehilangan pengaruh diplomasi. Eropa nggak punya daya tawar lagi nih terhadap Amerika Serikat dan Rusia. Jadi apa dong jalan keluarnya? Kalau Eropa benar-benar ingin bertahan tanpa Amerika Serikat, mereka harus segera bertindak nih. Solusinya misalnya, mau nggak mau anggaran pertahanan mesti dinaikkan, besar-besaran pula. Yang kedua dia harus membangun komando militer yang independen. Yang ketiga mau nggak mau Eropa juga mesti memperkuat persatuan dan solidaritas antar sesama negara Eropa. Dan nggak kalah penting ekonomi mereka juga mesti diperkuat. Nggak mungkin dong kita mau perkuat militernya tapi ekonominya memble.
tanpa itu semua dilakukan, Eropa bisa-bisa nggak bertahan. Artinya tanpa Amerika Serikat, NATO bisa runtuh. Keputusan sekarang ada di tangan Eropa. Akankah mereka bertindak atau masih tetap aja ngarepin bahwa Amerika Serikat somehow akan berubah pikiran? Apa pendapat kalian? Eropa bisa nggak bertahan tanpa Amerika Serikat? Gantian ya, tulis di kolom komen. Terima kasih banyak loh udah nonton sampai selesai. Jangan lupa kasih subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.